Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan segera memulai kegiatan sosialisasi kita di pagi hari ini. Sebelumnya telah hadir juga bersama dengan kita Kepala Biro Perencanaan Umum dan Akademik ITERA, Ibu Derhasri Sulistiawati FM. Selamat pagi, Bu. Kita akan segera mulai acara sosialisasi kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang terhormat Kepala Biro Perencanaan Umum dan Akademik ITERA, Ibu DRH Sri Sulistiawati MM. Kepada yang terhormat Subkoordinator Humas ITERA, Bapak Rudian Syah SPD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan unit kerja di ITERA, serta rekan-rekan mahasiswa perwakilan organisasi kemahasiswaan di ITERA yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta sosialisasi Anugerah Humas ITERA tahun 2021 yang selanjutnya akan disingkat sebagai AHI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelina Tiara selaku pembawa acara pada pagi ini. Mungkin sedikit ulasan mengenai kegiatan kita di pagi ini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mengetahui, untuk menjelaskan apa itu AHI, apa saja rangkaian terdapat di dalamnya, dan nanti juga akan dijelaskan beberapa panduan dan juga peraturan yang nantinya akan digunakan dalam rangkaian acara AHI. Mungkin segitu dulu untuk ulasan singkat mengenai kegiatan sosialisasi kita di pagi ini. Selanjutnya, kita akan mengawali rangkaian sosialisasi kita di pagi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kameranya, namun menonaktifkan mic agar suasananya juga tetap kondusif. Baik, diingatkan kembali untuk para peserta untuk mengubah format nama sesuai dengan SOP yang telah diberikan dan juga memakai background yang telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Bapak Rudian Syah selaku Subkoordinator Humas ITERA. Kepada Pak Rudi dipersilahkan. Tes, apakah suara sudah terdengar? Kecil, Pak. Mohon maaf. Cek. Apa sudah cukup dengar?
Sudah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Perencanaan dan Akademik ITERA, Ibu Dr. DRH Sri Sulistiawati MM, yang saya hormati perwakilan seluruh unit kerja yang ada di Institut Teknologi Sumatera, yang terhormat seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada mahasiswa perwakilan dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Mohon maaf, Pak, sebentar. Suaranya terkendala sepertinya, Pak. Oh, baik, coba saya sering. Cek, apakah sudah terdengar baik atau masih sama? Masih, Pak. Masih sama. Terus saya menggunakan handphone sebentar. Baik, kepada peserta, mohon maaf karena sedang ada sedikit gangguan. Dimohon untuk menunggu beberapa saat. Cek apakah suara saya terdengar. Sudah, Pak, namun mungkin yang di device satunya bisa dimatikan soalnya tadi mantul, Pak. Oke, baik. Tes. Sudah cukup terdengar? Sudah, Pak. Sudah bisa, baik. Pak. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Perencanaan Umum dan Akademik ITERA, Ibu DRH Sri Sulistiawati MM, yang terhormat perwakilan seluruh unit kerja yang ada di Institut Teknologi Sumatera, dan rekan-rekan perwakilan dari organisasi mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Tidak akan berpanjang lebar karena sepertinya Bu Kabiro juga akan ada agenda selanjutnya. Di sini saya mewakili kepanitiaan di Humas Institut Teknologi Sumatera ingin melaporkan bahwa acara Anugerah Humas ITERA tahun 2021 ini adalah ajang apresiasi unit humas yang ada di ITERA untuk pertama kalinya. Kami jujur ini adalah adopsi dari program yang ada di Kemristek Dikti atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Humas ITERA sejak tahun 2018 sudah mengikuti Anugerah Humas Dikti, dan alhamdulillah cukup banyak prestasi yang kita telah peroleh, sehingga dari apa yang sudah kita peroleh menurut kami akan lebih baik ketika ditularkan atau diterapkan di seluruh humas di unit kerja yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Untuk itu pada akhir tahun ini kami akan membuat Anugerah Humas ITERA yang terdiri dari unit jurusan UPT, kemudian kategori program studi, dan kategori organisasi mahasiswa. Kegiatan ini juga didukung oleh dan berkolaborasi oleh Magang Humas ITERA. Jadi tahun ini juga Humas ITERA coba
kreatif dengan keterbatasan SDM, kami merekrut magang Humas ITERA. Jadi kegiatan pada Anugerah Humas ITERA 2021 ini dipanitiai oleh magang Humas ITERA. Ketua panitianya ada Saudara M. Faid Ali, mahasiswa ITERA. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kabiro yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh unit kerja yang ada di Institut Teknologi Sumatera yang berkenan mengikuti sosialisasi ini, dan sangat kami harapkan untuk dapat berpartisipasi karena sebagai perguruan tinggi negeri baru, ITERA, Humas ITERA memiliki peran penting untuk mengenalkan, membangun reputasi ITERA di masyarakat, dan tugas itu tidak hanya untuk Humas Pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh humas unit kerja hingga teman-teman mahasiswa. Demikian laporan dari saya mewakili panitiaan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada magang Humas ITERA yang telah mempersiapkan acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan kembali mendengar sambutan dan juga arahan dari Kepala Biro Perencanaan Umum dan Akademik ITERA, Ibu DRH Sri Sulistiawati MM. Kepada Ibu Sri, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang terhormat Mas Rudi dan kawan-kawan ini, juga para panitia ya yang sudah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian rekan-rekan ya, rekan-rekan saja ya, biar Ibu dibilang masih muda juga sama rekan-rekan. Semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk hadir pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti sosialisasi Anugerah Humas ITERA yang baru akan diselenggarakan untuk pertama kali ya. Nah, ini memang tadi seperti disampaikan sama Mas Rudi ya, bahwa kalau dari kementerian itu secara rutin ya ada Anugerah Humas. Jadi kegiatan ini Ibu sangat mendukung karena supaya ada ide-ide baru ya dari setiap unit ya, dari prodi, dari jurusan. Nah, kalau yang memikirkan hanya Mas Rudi, Mas Batra ya, Mas Saki saja mungkin agak terbatas ya. Nah, mudah-mudahan nanti berikut lagi kita tetap bisa ikut ya dengan ini. Kita lihat ya bagaimana sih sebetulnya kalau di prodi ini mungkin mereka punya kreativitas yang lain ya, punya ide baru, punya inovasi baru untuk mengikuti Anugerah Humas. Mungkin tahun ini apa temanya, apa tahun depan nanti kita lihat. Apalagi kalau kita pikirkan secara ya bersama-sama seperti ini ya, mungkin akan lebih mudah. Jadi kita tidak terkungkung apalagi ya yang mau dibikin, apalagi yang mau dibikin ya. Mungkin Ibu rasa seperti itu ya, akan ada ide-ide baru, dan ini juga menumbuhkan semangat kompetitif ya. Jadi jangan kita ini baru pertama ya, nanti siapa yang menang atau bukan menang atau kalah ya, tapi siapa mungkin yang lebih baik ya dari yang baik, nanti kita cari yang terbaik kan, seperti itu. Jadi supaya juga jangan kita nggak ada apa-apa nanti Humas di program studi ini ya santai saja, kayak tidak ada yang perlu dilakukan seperti itu. Tapi dengan ini kita sama-sama menumbuhkan semangat ya, kita berkompetitif untuk kita berusaha menyumbangkan ide kita ya, sepertinya itu saja gitu. Kita menyumbangkan ide kita. Apa sih bakat-bakat kita yang ada ya, seperti itu. Nah, mungkin dan ini juga mungkin ya jadinya ajang diskusinya ya, dari Humas ini betul-betul ada kegiatan yang bisa mengikut sertakan dari seluruh insan yang ada di ITERA ya, baik mahasiswa ya ataupun dari tenaga pendidikan, atau mungkin juga kalau ada dosen yang menjadi pengelola Humas ini ya. Jadi Humas ini kita tidak membatasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya sambutan dari Ibu. Selamat sekali lagi, semangat ya, selamat berkompetisi dengan sehat ya. Silahkan mengeluarkan ide-ide cemerlangnya, inovasi-inovasi baru di bidang kehumasan ya.
Nah, dengan mungkin nanti ada persyaratannya atau kita dengar sama-sama ya dari sosialisasi dari Humas. Nah, minta maaf kalau Ibu tidak bisa ikut sampai akhir ya, tetapi Ibu sangat mensupport kegiatan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri atas sambutan dan juga arahan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat video trailer dari Anugerah Humas ITERA. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Undangan Anugerah Humas ITERA. Wow. Ibu izin live ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, tadi kita telah bersama menyaksikan trailer dari Anugerah Humas ITERA dan meningkat acara selanjutnya yaitu ada pemaparan dan juga penjelasan mengenai buku panduan, di mana buku panduan ini nantinya yang akan menjadi acuan para peserta dalam mengikuti rangkaian-rangkaian acara AHI yang ada di depan. Untuk penyampaian buku panduan ini akan disampaikan oleh tim seleksi. Oleh karena itu, kepada tim seleksi saya serahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa mulai di presenting. Jadi selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian buku panduan yang akan digunakan sebagai pedoman pada kegiatan kita tahun ini. Jadi di next. Baik, yang pertama tujuannya itu adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan unit kehumasan atau pengelola informasi pada jurusan, UPT, lembaga, program studi, dan organisasi mahasiswa yang ada di ITERA, sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi karya yang telah dihasilkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat kompetitif antar sesama sivitas akademika di ITERA, dan yang ketiga, menjadi ajang pertukaran lesson learned serta best practice terkait kinerja dalam pengelolaan media serta penyebarluasan informasi. Kemudian manfaatnya,
Yang pertama adalah memperkenalkan program dan produk yang dihasilkan oleh unit kehumasan atau pengelola informasi, baik di jurusan, UPT, lembaga, program studi, dan organisasi mahasiswa. Yang kedua, mendorong penguatan dari unit kemahasiswaan atau pengelola informasi jurusan, UPT, lembaga, program studi, dan organisasi mahasiswa. Next. Baik, untuk kategori lombanya ada 4. Yang pertama terkait pengelolaan siaran pers atau berita. Yang kedua pengelolaan laman. Yang ketiga pengelolaan media sosial. Serta insan humas terfavorit. Kemudian bisa next. Nah, untuk kategori peserta sendiri pada kegiatan tahun ini ada 3. Yang pertama untuk kategori jurusan, UPT, dan lembaga di ITERA. Yang kedua ada kategori peserta untuk program studi. Dan yang ketiga ada organisasi mahasiswa. Di sini organisasi mahasiswanya berupa UKM serta himpunan mahasiswa. Next. Nah, jadi untuk tema pada tahun ini adalah sinergi informasi untuk ITERA berprestasi. Baik, untuk ketentuan lombanya, peserta merupakan perwakilan humas atau delegasi dari masing-masing kategori peserta. Yang kedua, setiap jurusan, UPT, lembaga, program studi, dan organisasi mahasiswa hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya pada setiap kategori lomba. Dan yang ketiga, karyanya berupa laporan sesuai dengan kategori lomba yang diikuti. Kemudian penilaian akan dilakukan oleh tim juri independen, serta proses seleksi ini hanya melalui pengumpulan laporan kehumasan. Kemudian untuk mekanismenya, jadi yang pertama peserta itu diwajibkan untuk melakukan registrasi di link yang telah disediakan. Oke, kemudian ada pengumpulan laporannya itu melalui email yang dikirimkan ke email Anugerah Humas ITERA dengan subjeknya seperti tertera di layar. Kemudian tim juri akan menilai antara kesesuaian isi laporan dengan keadaan di lapangan. Oke, bisa next. Oke, jadi kan kita itu kategori lombanya ada 4, tapi yang mengirimkan laporan kehumasan itu hanya 3 kategori. Nah, ini untuk file penamaannya seperti tertera di layar. Kemudian laporan kehumasan ini terdiri dari maksimal 5 halaman. Nah, 5 halaman ini belum termasuk sampul dengan lampiran pada masing-masing kategori lomba. Jadi kalau mengikuti 3 kategori, artinya mengumpulkan 3 laporan. Kemudian ada ketentuan terkait penulisannya seperti line spacing, kemudian ukuran kertas, serta marginnya. Pada bagian sampul, itu ada beberapa hal yang harus dicantumkan, seperti judul, kategori peserta, kategori lomba, serta logo ITERA. Nah, kemudian untuk laporan itu sendiri, berisikan 4 hal, dari ada yang paling bawah ini merupakan evaluasi program, pengelolaan anggaran, pengelolaan konten. Nah, yang pengelolaan ini dibedakan menjadi kategorinya. Untuk kategori siaran pers, itu terdiri atas jumlah penyelenggaraan, jumlah pemberitaan, serta contoh siaran pers atau berita yang telah dibuat. Kemudian untuk pengelolaan laman ini, yang dilihat dari bounce rate-nya, kemudian page per session, dan duration, yang tercermin dalam Google Analytics selama 3 bulan terakhir, atau jumlah postingan dalam 1 tahun. Kemudian untuk pengelolaan media sosial, antara lain ragam media sosial yang dimiliki, baik Instagram, Facebook, segala macam itu silahkan. Kemudian ada melalui engagement-nya juga. Nah, ini sosial media analitik ini bisa berupa insight kalau di Instagram, atau jumlah postingan dalam 1 tahun. Oke, kemudian ada aspek yang dinilai dalam laporan ini. Yang pertama tentunya kesesuaian dengan ketentuan laporan yang sudah diberikan. Yang kedua, kerapihan dalam penulisan laporan itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan kaidah WEBI-nya atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada laporan. Kemudian kualitas serta kuantitas dari kegiatan kehumasan sesuai dengan kategori lomba. Yang kelima adalah banyaknya bukti pendukung, baik gambar, grafik, insight, segala macam silakan dimasukkan sebagai bukti pendukung. Oke, kemudian next. Nah, khusus untuk kategori insan humas terfavorit, dia tidak mengirimkan laporan, tetapi berupa unggahan publikasi terkait peranan media informasi dalam rangka pengenalan kampus ITERA.
Selain pengenalan kampus ITERA, juga pengenalan unit kerja Insan. Nah, nanti ini diupload melalui akun media sosial Instagram pribadi, berdurasi 1,5 sampai 2 menit dengan menandai akun Instagram dari Anugerah Humas ITERA serta ITERA Official. Kemudian captionnya seperti tertera pada layar. Jadi yang memenangkan kategori Insan Humas terfavorit itu merupakan jumlah pengunggah dengan like terbanyak serta engagement-nya itu terbesar. Oke, kemudian bisa next. Baik, berikutnya ada jadwal. Yang pertama, kita hari ini melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian ada penerimaan produk perlombaan yang berupa laporan serta video tadi untuk kategori Insan Humas terfavorit, itu dilakukan maksimal 30 November pengiriman produknya, karena kami juga menerima tanggal segini. Kemudian pengumuman, sebelum pengumuman kita ada penilaian dulu. Penilaian laporannya ini 1 Desember sampai 8 Desember. Setelah itu kita akan melakukan pengumuman serta acara puncaknya pada tanggal 10 Desember 2021. Oke, kemudian bisa next. Oke, baik, sudah selesai ya ternyata dari buku panduan. Mungkin dikembalikan dulu ke MC. Baik, terima kasih kepada tim seleksi yang telah memaparkan buku panduan. Kita tadi telah bersama-sama mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari buku panduan AHI. Oleh karena itu, selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai rangkaian acara AHI ini, dapat menggunakan dua cara. Yang cara pertama, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti setelah MC mempersilahkan bisa langsung on mic dan memberikan pertanyaannya, atau bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat dengan SOP yang telah ditentukan. Baik, mungkin langsung kita buka saja untuk sesi tanya jawabnya. Para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand maupun langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Itu dari Yuniar Angga. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Angga dari JTMB. Saya ingin tanya tentang laporan tentang pengelolaan laman. Itu kan parameternya yang dinilai dari Google Analytics. Nah, misalkan kalau di laman website kami belum terinstall Google Analytics, gimana ya? Terima kasih. Maaf sebelumnya, tadi Yuniar dari mana? Perwakilan apa? JTMB Mbak. Jurusan. Oke, baik. Pertanyaannya akan ditampung dulu, nanti akan dijawab secara bersamaan. Mungkin selanjutnya kepada para peserta yang ingin bertanya kembali, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, karena belum ada yang raise hand dan maupun memberikan pertanyaan di kolom chat,
kita akan menjawab dulu pertanyaan dari junior sebelumnya. Kepada tim seleksi, saya serahkan. Konten udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Junior yang mengajukan pertanyaan tadi. Kalau misalnya di web di laman itu belum terkait dengan Google Analytics ya, mungkin bisa dicari untuk terkait email jurusan atau UPT atau prodi itu tadi, mungkin dikaitkan, dijadikan admin di Google Analytics-nya itu nanti bisa ditunjuk itu, tinggal dicari saja siapa orang yang istilahnya memanajemen web sebelum ini, Mas Junior, mungkin bisa ditanya, nanti dikaitkan ke email terkait, nanti itu bisa langsung terkait itu ininya dari Google Analytics-nya. Begitu Mas Junior. Iya, itu kan tadi yang di slide-nya itu kan Google Analytics selama 3 bulan terakhir. Iya. Itu nanti kalau saya pasang di bulan ini, gimana? Bisa nggak itu? Ya mungkin bisa dicek aja sama Mas Juniornya itu bakal tertampil atau tidak. Tapi kan sebelumnya juga ada emailnya gitu. Nah itu emailnya itu mungkin bisa dipakai juga untuk dokumentasi itu tadi Mas Junior. Setahu saya kalau Google Analytics misalkan dipasang bulan ini berarti tidak tercerminkan 3 bulan yang sampai Desember itu kan. Kalau enggak, saran aja nih, pakai Simliar Web kan juga bisa. Bisa nggak pakai Simliar Web? Bisa. Itu ada bounce rate-nya dan juga ada ininya apa? Bounce rate dan baik precision-nya kayaknya ada juga. Oke. Itu berarti laporan Google Analytics kita masukin ke laporannya gitu ya? Iya. Mungkin gini aja Mas Junior, untuk mempermudah kalau misalnya memang nanti ada dari Bapak apa Ibu yang tidak seperti masalahnya Mas Junior juga tadi ini tidak terkait akunnya dengan Google Analytics, mungkin bisa dipakai yang terkait yang mirip-mirip seperti itu, cuman ya dia menampilkan informasi-informasi terkait yang dibutuhkan untuk laporan ini, mungkin gitu saja Mas Junior. Oke. Sudah terjawab Mas Junior? Oke. Iya Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kembalikan lagi. Baik, selanjutnya sudah ada pertanyaan di kolom chat dari tim Humas Teknik Lingkungan. Izin bertanya, boleh didetailkan kembali cara penilaian atau yang dibutuhkan untuk kategori pengelolaan laman? Karena tadi terlalu cepat katanya. Oke. Baik, kepada tim seleksi dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan saya jelaskan kembali mengenai kategori pengelolaan laman. Baik, untuk kategori pengelolaan laman itu artinya dia harus mengirimkan laporan. Dan untuk laporannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada terkait dengan Google Analytics, kalau untuk pengelolaan laman ya, atau jumlah postingan dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, selain pengelolaan itu tadi, ada juga pengelolaan konten. Maksudnya ini pengelolaan konten ini apakah diupdate 3 bulan sekali atau sebulan sekali, itu silahkan dijelaskan. Kemudian terkait pengelolaan anggaran juga, kalau misal ada biaya yang digunakan untuk pengelolaan laman ini, silahkan dimasukkan juga. Kemudian ada evaluasi program. Evaluasi program ini apakah sudah terlaksana atau mungkin terlaksana tapi kurang beberapa hal, itu silahkan dituliskan di dalam laporannya. Saya rasa begitu ya.
Baik, terima kasih tim seleksi. Selanjutnya, sudah ada pertanyaan lagi tadi dari Suarti, Teknologi Pangan. Izin bertanya, saya Lazuardi dari Prodi Teknologi Pangan. Di dalam laporan ada pengelolaan anggaran. Itu anggaran apa ya? Oke, untuk penjelasan mengenai anggarannya, saya serahkan kepada tim seleksi. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari perwakilan Humas Teknologi Pangan untuk isi laporan pengelolaan anggaran. Jadi kalau di dalam laporan kehumasan ada beberapa kemungkinan kita menggunakan anggaran seperti kita membayar media partner, kita juga membayar pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan program. Jadi itu kan sifatnya kondisional ya. Kita ada yang kita pakai, ada yang enggak juga. Jadi kalau misal ada bisa dimasukkan, kalau misal tidak apa-apa. Sudah menjawab? Apa sudah menjawab? Boleh menambahkan, MC? Silakan. Ya, izin Pak Lazuardi. Terkait anggaran, sebetulnya yang ingin kami tekankan dalam kenapa laporan ini memasukkan anggaran, karena di beberapa unit mungkin menganggap humas itu belum begitu penting. Salah satu indikator belum menganggap penting, biasanya belum ada anggaran khusus untuk humas, unit humas, misalkan publikasi dan lain-lain. Sehingga menurut kami ingin melihat seberapa peduli atau seberapa menganggap penting sebuah unit itu terhadap publikasi atau humas. Ketika itu sudah ada di mata anggaran, biasanya sudah menganggap penting, karena biasanya program itu juga ada dalam mata anggaran. Yang ingin kami tekankan adalah itu. Jadi ingin juga memberikan pengetahuan atau informasi kepada unit-unit bahwa unit humas, bahwa bagian humas yang selama ini mungkin belum didefinitifkan, kalau di unit sudah saatnya gitu diberikan ruang untuk berkreasi juga, diberikan ruang untuk lebih kreatif. Salah satunya dengan menganggarkan alokasi biaya untuk kegiatan khusus humas atau publikasi atau yang tadi berlangganan tools desain dan lain-lain, itu kan dibutuhkan anggaran. Jadi harapan kami unit juga akan sadar nantinya tugas humas itu tidak hanya yang tadi membuat berita untuk posting di web atau hanya posting di media sosial unitnya. Masing-masing humas unit juga punya peran untuk lebih luas lagi. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Pak Lazuardi. Terima kasih Pak Rudi. Baik, terima kasih kepada tim seleksi dan juga Pak Rudi untuk jawabannya. Selanjutnya, sudah ada yang raise hand, yaitu dari tim Humas Teknik Lingkungan. Kepada tim Humas Teknik Lingkungan, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, maaf sebelumnya saya mau menanggapi yang tadi kan sudah memberi pertanyaan lewat chat. Nah, mungkin karena saya juga baru buka linknya kan, ada beberapa isian. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan disampaikan oleh panitia bahwa kita membuat semacam laporan ya seperti itu. Misalnya postingan per bulannya berapa, kemudian apalagi sih tadi Google Analytical-nya itu bagaimana. Nah, untuk laporannya itu apakah nanti tersedia formatnya atau seperti apa ya? Atau itu kita input manual kah atau nanti cukup dicek dari Google Analytical-nya atau dicek dari link website-nya? Mungkin begitu, terima kasih.
Oke, saya izin menjawab. Ibu dari tim Humas Teknik Lingkungan, untuk seluruh Google Analytics, seluruh informasi yang tersedia, yang dibutuhkan untuk laporan kehumasan dapat berupa gambar atau grafik Ibu. Jadi dari Google Analytics Ibu screenshot dan dimasukkan ke laporan kehumasan dalam bentuk gambar seperti itu. Berarti untuk template-nya itu tidak ada ya, bebas apa? Itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, oke. Untuk template sendiri kita hanya menyediakan beberapa kriteria untuk laporan kehumasan dan selain itu kita bebaskan kepada kreativitas seluruh peserta seperti itu. Apakah sudah menjawab, Ibu? Baik, apakah dari Humas Teknik Lingkungan sudah terjawab pertanyaannya? Sepertinya sejauh ini sudah sih, nanti kita cek lagi ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tim seleksi. Selanjutnya masih ada satu yang raise hand, itu dari Kak Desi Sonia. Kepada Kak Desi dipersilahkan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari IIO. Saya ingin menanggapi yang tadi terkait anggaran ya. Yang pertama itu ada beberapa, ini anggarannya itu adalah anggaran yang real atau yang ekspektasi idealnya seperti apa di unit kita. Mengingat bahwa banyak beberapa hal yang tidak bisa untuk saat ini di LPJ-kan sehingga dananya pernah dikeluarkan tetapi itu tidak ada di dalam daftar anggaran maupun di dalam laporan pertanggungjawaban, tapi dananya ada seperti itu. Itu yang pertama terkait anggaran. Jadi itu berdasarkan ekspektasi atau idealnya kita di masa depan atau realnya seperti apa. Yang kedua itu terkait kehumasan, apakah selain dari digitalisasi humas, yakni website dan sosial media, apakah juga ornamen lain, elemen lain di dalam kehumasan juga termasuk ke dalam laporan itu seperti pamflet, buklet, report-report tertentu, ataupun mading dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk di dalam laporan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban dari pertanyaannya saya serahkan kepada tim seleksi. Baik, cek 1, 2, 3. Izin cek. Cek, suara saya mantul ya? Cek 1. Bergema. Oh. Suaranya siapa nih? Mas Zaki ya? Cek. Boleh saya MC sedikit, nanti boleh ditambahkan teman tim seleksi. Baik Pak, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Desi dari IIO. Kalau yang kami harapkan sih yang dalam laporan ini adalah yang real ya. Jadi mungkin program-program humas selama setahun, program-program yang dilakukan oleh humas atau yang berkaitan dengan humas publikasi selama 1 tahun ini yang mungkin sudah dilakukan dan sudah di LPJ-kan, itu mungkin yang masuk anggaran real. Karena kami tidak menilai seberapa besar atau seberapa kecil gitu sih, pengen tahu program-program yang sudah terlaksana seperti itu.
kalau untuk yang ekspektasi itu kan mungkin akan sangat besar, termasuk Humas Pusat pun memiliki ekspektasi yang besar, walaupun kita juga akhirnya menyesuaikan dengan anggaran di Institut Teknologi Sumatera. Saya rasa mungkin permasalahannya juga sama. Jadi yang ingin kita ketahui adalah anggaran real yang sudah digunakan atau dialokasikan, sudah dilakukan untuk program-program berkaitan dengan kehumasan atau publikasi. Seperti itu kalau terkait anggaran. Untuk yang selebihnya mungkin bisa ditambahkan panitia. Kalau untuk yang kategori mungkin kami masih terbatas, memang di tahun pertama ini kami masih benar-benar mengadopsi sistem yang ada di pusat atau di Humas Dikti, jadi laman, kemudian siaran pers, kemudian media sosial, kemudian insan humas. Saya rasa juga bisa ditambahkan biasanya untuk mading, majalah dinding, atau flyer, pamflet, itu juga salah satu bentuk publikasi. Mungkin ketika itu kontennya adalah dan saya rasa kebanyakan saat ini yang sudah dibuat desain berupa pamflet itu juga akan diposting di media sosial seperti itu. Jadi terwakili, ataupun nanti bisa dimasukkan juga di laporan media sosial bahwa produk media sosialnya tidak hanya untuk di digital, tetapi juga dicetak, kemudian diletakkan di beberapa space umum sebagai bagian publikasi. Cuman saya rasa biasanya teman-teman juga karena sekarang eranya digital, ketika membuat flyer yang akan dicetak biasanya filenya pun akan dipublish di media sosial atau media digital lainnya. Itu jadi boleh 5 lembar itu menurut saya sekreatif Bapak Ibu Humas, rekan-rekan Humas untuk menyampaikan laporan, bahkan kami tidak membuat template. Jadi kami juga akan menilai kreativitas kan dari terbatasnya halaman 5 lembar itu yang kami berikan. Sebisa mungkin kami bisa mendapatkan seluruh informasi dari kerja-kerja Humas di masing-masing unit, lembaga, UPT, bahkan UKM dan Ormawa yang ada di ITERA. Itu saja. Kemudian tadi saya juga membaca ada yang belum punya website. Mungkin belum bisa ikut kategori, atau jika dipaksakan mungkin dalam beberapa hari ini membuat website, saya rasa silakan. Hanya saja mungkin di tahun yang akan datang lebih dipersiapkan bahwa sudah ada agenda tahunan Anugerah Humas ITERA, jadi pengelolaan website, media sosial, kemudian siaran pers dan insan humas harus dipersiapkan. Jadi untuk yang perdana ini mungkin kami ingin melihat respon yang benar-benar real di lapangan. Kalau memang belum punya website, berarti memang tahun ini belum bisa ikut yang anugerah di bidang website. Seperti itu, mungkin masih bisa ikut di bidang yang lainnya. Itu saja saya rasa. Saya kembalikan ke Angel. Baik, terima kasih Pak Rudi yang telah memaparkan jawaban. Apakah dari Bu Sonia sudah terjawab untuk pertanyaannya, Bu? Ya, terima kasih Bapak Rudi dan MC. Sepertinya sudah cukup menjawab. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya sudah ada yang bertanya tadi di kolom chat, yaitu dari Kak Anissa dari Himatepa, izin bertanya. Dari Himatepa sendiri belum memiliki laman atau web, jadi tidak bisa mengikuti perlombaan pengelolaan laman atau bagaimana ya? Oke, baik, izin menjawab. Oke, izin menjawab kepada Saudari Anissa dari Himatepa, tidak ada laman web ya. Jadi untuk kategori Ormawa sendiri, untuk kategori peserta Ormawa hanya dapat mengikuti informasi kategori lomba pengelolaan media sosial, pengelolaan siaran pers, dan insan humas terfavorit. Sementara untuk kategori peserta lainnya dapat mengikuti semua kategori lomba. Jadi pengecualian ya untuk seluruh organisasi mahasiswa, ya ini UKM dan himpunan mahasiswa tidak dapat mengikuti kategori lomba pengelolaan laman. Untuk informasi lebih lanjut,
di kolom chat sudah tersedia laman website www.itera.ac.id/anugerah humas ITERA 2021. Di sana sudah dijelaskan, sudah ada tornya juga, sudah ada buku panduan, serta sudah ada link registrasi pendaftaran kategori lomba. Terima kasih. Baik, kemudian saya di sini izin menambahkan, jadi untuk kategori organisasi mahasiswa itu memang tidak mengikuti bagian kategori pengelolaan laman, jadi hanya pengelolaan media sosial, kemudian ada pengelolaan persnya juga, serta insan humas terfavorit. Karena apa? Tidak ada pengelolaan laman, karena kan sebagaimana kita tahu, ada himpunan atau UKM yang bagian websitenya itu belum maksimal, jadi belum bisa dibuat laporan. Jadi agar kita adil, jadi semua ormawa itu tidak ada kategori pengelolaan laman. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada tim seleksi yang telah memaparkan jawabannya. Kepada Saudari Anissa, apakah telah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Karena waktu kita masih ada di sesi tanya jawab ini, kepada para peserta yang masih ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin dari teman-teman Ormawa, ada yang ingin bertanya? Baik, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, selanjutnya akan ada penjelasan ulang dari tim seleksi dan juga penegasan kembali dari tim seleksi. Untuk itu, kepada tim seleksi saya serahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ingin menegaskan sekali lagi ya terkait alurnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu serta rekan-rekan itu silahkan melakukan registrasi di link yang sudah disediakan. Kemudian setelah melakukan registrasi, silahkan dibuat karyanya baik berupa laporan maupun video yang untuk kategori insan humas terfavorit dengan maksimal itu tanggal 30 November 2021 dikirimkan
ke email. Emailnya sudah ada di buku panduan, silahkan bisa di-download, ada di kolom chat untuk linknya. Kemudian setelah itu langsung menunggu pengumuman saja. Saya rasa sudah jelas ya dari segi mekanismenya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada tim seleksi. Selanjutnya sudah ada yang raise hand dari Kepala Suardi dari Teknologi Pangan. Kepada Kepala Suardi dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini saya mau tanya untuk yang sebentar. Pengelolaan siaran pers dan berita itu dimasukkan ke dalam laporan atau seperti apa? Apakah untuk yang pengiriman laporannya itu termasuk juga yang di dalamnya itu ya? Itu ya. Kemudian tadi mau tanya emailnya kok nggak ketemu, ternyata udah ketemu. Bentuknya gambar semua, jadi nggak berhasil dicari dengan kata kunci. Cukup jelas nggak ya? Mohon maaf Pak, tadi suaranya kecil. Apakah boleh diulangi sekali lagi untuk pertanyaannya? Mau tanya ya terkait dengan itu kan lombanya ada, kategorinya ya. Dari lombanya ada pengelolaan siaran pers, gitu. Kemudian pengelolaan halaman, pengelolaan media sosial dan insan humas terfavorit. Nah ini ketika kita mengirimkan laporan kehumasan, berarti isinya itu hampir sama ya. Jadi format pengisiannya gitu. Kecuali yang oh ya pengelolaannya masih kecil ya. Kenapa ya? Ya Pak, tadi mohon maaf suaranya tiba-tiba mengecil. Untuk Pak Lazuardi, tadi suaranya tiba-tiba mengecil Pak di tengah. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Pak Lazuardi. Untuk laporannya masing-masing satu, Pak. Jadi kalau misalnya dari teknologi pangan mengikuti semua kategori lomba, ada 3 laporan yang di-input, yang di-email ke AHI ITERA gitu. Dan laporannya terpisah ya Pak, nggak bisa sekaligus gitu. Menyesuaikan dengan kategori lomba yang diikut.
Dan untuk pembeda sudah dijelaskan di buku panduan. Untuk semua laporan itu memiliki 4 poin utama, yakni pengelolaan konten, pengelolaan anggaran, dan evaluasi program. Tetapi yang membedakan dari seluruh laporan dari kategori lomba, yaitu dari subbab pengelolaan, yaitu siaran pers memiliki jumlah penyelenggaraan, pengelolaan laman ada Google Analytics, dan pengelolaan media sosial ada ragam media sosial dan lain-lain. Selengkapnya bisa dibaca di buku panduan. Apakah sudah menjawab, Bapak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim seleksi dan juga Pak Lazuardi atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada pertanyaan kembali di kolom chat dari Kak Anissa. Mohon maaf, izin bertanya sekali lagi mengenai kategori insan humas terfavorit. Apakah bisa dijelaskan ulang karena saya belum terlalu mengerti? Dan apakah untuk perlombaan ini hanya mengirimkan satu perwakilan atau seluruh anggota humas tersebut bisa mengikutinya, mengingat perlombaan ini melalui akun pribadi? Untuk pertanyaan dari saudari Anissa akan dijawab oleh tim seleksi. Kepada tim seleksi saya serahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi kalau yang laporan itu kan dia bentuknya satu unit, satu organisasi begitu. Tapi kalau untuk yang insan humas terfavorit itu silahkan masing-masing kategori peserta, baik Ormawa, baik UPT, baik lembaga, baik program studi, silahkan menunjuk satu orang sebagai delegasinya, kemudian diupload di media sosial perwakilan tersebut. Jadi hanya perwakilan satu orang ya untuk yang kategori insan humas terfavorit. Baik, terima kasih tim seleksi. Apakah dari saudari Anissa sudah menjawab pertanyaannya? Izin menambahkan pertanyaannya. Kan di buku panduannya itu berdurasi 1,5 menit sampai 2 menit. Berarti yang berisikan videonya itu apakah mengenai perwakilan tersebut atau bagaimana ya isi konten videonya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Anissa. Pada tim seleksi dipersilahkan untuk menjawab. Baik, untuk isi videonya sendiri, itu sudah ada di buku panduan, silahkan coba dicek sekali lagi ya untuk terkait isi videonya itu mengenai pengenalan ITERA dulu, kemudian terkait organisasi atau UPT atau lembaga yang diikuti oleh insan tersebut, seperti apa kegiatan di sana. Begitu ya kira-kira. Terima kasih tim seleksi. Kepada saudari Anissa, apakah sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan? Halo, MC. Ya, Pak. Mungkin atasnya juga bisa menjelaskan bahwa di video ini lebih video kreatif, Bapak Ibu. Mungkin bisa tur jurusannya, tur prodinya, seperti itu. Yang diharapkan sih dari insan humas ini lebih ke bagaimana seorang humas mengenalkan ITERA, kemudian mengenalkan lembaganya dalam video-video kreatif. Sekarang kan banyak media yang paling digemari itu video. Jadi mengenalkan
ITERA sekaligus program studi atau unit tempat Bapak Ibu bekerja atau organisasi teman-teman mahasiswa dengan kreatif seperti itu. Jadi poinnya dua itu, ada mengenalkan ITERA, kemudian mengenalkan organisasi atau unit Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Jadi sekreatif mungkin. Yang penting tadi ada durasi dan lain. Seperti itu Natasha ya mungkin. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk tambahan pemaparannya. Terima kasih juga untuk Saudari Anissa atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, sudah ada yang raise hand, yaitu dari Bapak Yuniar Angga. Kepada Pak Yuniar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Saya masih bertanya tentang Google Analytics tadi. Saya baru install ininya plugin Google Analytics-nya, dan itu datanya masih kosong tuh, dan saya juga pakai Familiar Web juga, datanya juga masih kosong. Kalau dari Humas sendiri bisa ngasih saran nggak selain Google Analytics gitu? Soalnya kalau di web JTMB kan belum masang kita analytics-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuniar untuk pertanyaannya. Pertanyaan mengenai Google Analytics ini akan dijelaskan atau dijawab oleh tim seleksi. Pada tim seleksi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Yuniar. Pertanyaannya, mungkin kalau dari saran dari Humas terkait dengan analytics ini kan terbatas karena mungkin ada beberapa yang istilahnya harus berbayar mungkin ya. Jadi kalau kami kasih saran juga mungkin bingung juga soalnya ya kalau untuk ya gratis mungkin dari Google Analytics, kalau yang lain mungkin berbayar, dan dari yang berbayar itu ada yang gratis, mungkin gratisnya itu nggak menampilkan semua ya. Mungkin kalau emangnya kalau semisalnya data itu belum ada, mungkin dari sisi lain seperti pengelolaan konten atau mungkin seperti statistik perharinya berapa itu bisa dilampirkan. Jika memang ada data yang ada silahkan dilampirkan, jika memang tidak ada ya mungkin bisa untuk kedepannya lagi bisa diusahakan untuk ada gitu. Mungkin seperti itu Mas Junior. Oh, dari Google Search Console ditambahin nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa, yang penting ada datanya dan ya nggak di inspect elemen yang pasti ya. Oke. Ya mungkin seperti itu Mas Junior. Baik, terima kasih kepada tim seleksi dan juga Pak Yuniar atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sesi tanya jawab kita sekian. Berakhir sampai di sini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan sudah mencakup semua pertanyaan para peserta gitu ya. Dan semoga nantinya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan dan melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada para peserta untuk on-cam dan memakai background yang telah dibuat oleh panitia. Mungkin kepada para peserta bisa on-cam dari sekarang, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ayo ngomong ya. Baik, kita langsung melakukan sesi dokumentasi untuk slide 1. 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta. Dengan dilakukannya sesi dokumentasi tadi juga sekaligus menutup rangkaian acara sosialisasi kita di siang hari ini. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi jembatan informasi para peserta untuk nantinya mengikuti rangkaian kegiatan AHI selanjutnya. Dan semoga anugerah Humas ITERA ini juga dapat menjadi salah satu wadah para peserta dalam menampilkan dan juga mengasah potensi-potensinya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri sosialisasi kita pada pagi menuju siang hari ini, dan tentunya kami tunggu partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa di acara malam puncak penganugerahan Anugerah Humas ITERA nantinya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi media sosial Anugerah Humas ITERA di Instagram, yaitu @anugerahhumasitera, ataupun melalui email di anugerahhumasitera@itera.ac.id. Baik, saya Angelina Tiara selaku pembawa acara pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam membawakan acara sosialisasi pada pagi ini. Sampai bertemu di rangkaian kegiatan AHI selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Ada Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi. Pak Reza. Ya. Terima kasih ya panitia dan Mas Rudi, juga saya dari Teknik Lingkungan izin pamit ya. Terima kasih Bu.